Kalau klien Indo rata-rata itu berat sebelah menurut gue. Gimana caranya lu atau brand lu harus dikenal? Tiba-tiba pas pengumuman dibilangnya produknya ganti dan kita postpone. Punya kreativitas tapi gak punya manajemen ya klien lu juga gak bakal satisfied gitu. Kalau mau ngakal-ngakalin kita doang, tapi lu dapat result. Di first meeting itu kita justru harus mendengar paling banyak. Kalau proyeknya gede, jangan mau cuan yang gede juga. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Insights nomor nggak tahu keberapa? 8 kayaknya ya. Setiap episode gini ya terus. Oke, jadi kita hari ini mau ngomongin apapun tentang klien. Minggu lalu kita udah ngomongin tentang duit ya Sal ya? Betul. Ya kan, nah sekarang kita ngomongin tentang klien. Jadi goalsnya adalah gimana sih caranya untuk dapetin klien lebih banyak. Gimana caranya bikin perusahaan lu, bukan perusahaan lah, kayak kreatif journey lu itu bisa lebih laku lah intinya gitu. Lebih bigger lah. Iya, grow bigger. Nah ini adalah pengalaman kita gitu ya. Nggak bermaksud menggurui ya Sol? Nggak, ini cuma sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Jadi ya bisa jadi nggak bekerja di lu, tapi ini yang bekerja di kita. Gitu. Oke, sekarang yang pertama adalah ini adalah dilema banyak orang, terutama creative workers, yaitu adalah ditolak sama potential client. Terus terang lu, gua ditolak sama klien tuh udah gak kehitung, ya kan? Tapi gimana caranya kita bisa stay motivated walaupun kita di tengah-tengah penolakan kalau menurut lu? Kalau dari gua sih sebenarnya cepat move on aja sih. Iya, sama. Cepet move on aja. Kalau terlalu kayak dibawa ke hati kayak kenapa ya, ini gimana ya gitu. Ya ada sih evaluasinya tetap lah. Kita bakal evaluasi kira-kira kenapa ya kita nggak masuk di project ini. Apakah dari price kita yang ketinggian atau dari idea kreatif kita yang kurang gitu. Evaluasi itu tetap perlu ada, tapi habis itu ya udah move on aja. Betul. Ini baru kejadian kemarin kalau nggak salah. Ingat gak sih yang tiba-tiba gue buka email, semoga gue udah asam banget kan gara-gara pengumumannya ternyata awardnya bukan ke kita, tapi ke orang lain. Company lain. Iya, ya udah kita kecewa sih 5 menitan ya kan. Tapi habis itu udah move on aja ke apapun yang kita kerjain lagi. Move on aja karena percayalah masih ada kok yang di depan. Betul, gitu loh. Dan perbanyaklah leads yang datang atau pitching yang ada. Kalau misalkan lu cuman minggu itu cuman nge-pitch 1 doang dan itu ditolak, selesai kan gitu loh. Tapi kalau misalkan lu punya 10, ya nyangkut 2-3 udah seneng kan gitu. Kalau 10-10-nya ya syukur gitu kan. Intinya perbanyak leads yang datang. Jangan cuma 1 kerjainnya gitu. Karena lu harus siapin yang buat ditolak juga. Betul. Dan biasanya rasio lu ditolak lebih banyak. Dan honestly menurut gue gak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam setiap lu pitch atau lu ditolak atau even itu lu menang dari semua hal itu, at the end di belakangnya itu adalah belajar kan. Iya, betul gitu. Kita tuh punya, nanti ada topik ini juga sih, tapi intinya kayak klien-klien yang nolak kita analyze kan. Kenapa sih? Apakah itu faktor kita ataukah faktor mereka? Kalau kita ya harus gimana gitu loh. Ya lu harus lumayan baca data sih intinya gitu. Yang kedua adalah, ini cukup penting juga sebenarnya teman-teman semua. Jadi gimana caranya, ini kalau di Creative Era ya, untuk bisa bikin klien tuh datang tanpa lu tuh harus nge-marketingin gitu loh. Biasanya orang nge-ads baru ada yang beli, nge-ads baru ada yang beli. Nah ini gimana caranya biar lu gak usah nge-ads tapi yang datang banyak. Sebenarnya baru kita lakuin juga sih. Sebenarnya baru beberapa lama ini kita lakuin. Kalau sebelumnya kan kita ya udah bikin konten purpose-nya buat ads. Untuk kita jualan itu lumayan ya hard sell lah ya. Hard sell. Jadi kita coba dengan hal baru ini. Inisiatif dari lu sebenarnya. Sebenarnya tahun lalu kita sempat coba bikin tapi di different account. Bukan di Creative Era gitu. Kita coba tapi pas itu manajemennya juga kurang bagus. Untuk project itu gitu. Project internal kita kurang bagus juga. Dan goalnya dan objektifnya pas itu kurang tepat lah. Gitu. Nah yang sekarang kita coba pakai ritme ini gitu. Kita coba ini bikin podcast. Di Instagram juga kita lebih ngonten juga. Gitu. Cuman mungkin karena dulu dari sisi gue-nya juga punya idealisme juga sih. Maksudnya kayak gue dulu kita sama-sama kayak nggak deh kalau kita kayak gini. Kita kayak udah deh share portofolio aja, jualan aja, gini-gini aja gitu. Cuman ya kita bukan yang pertama juga. Kita belajar juga lihat dari kompetitor lain juga. Ngelakuin dan taunya works. Akhirnya kan pas itu kita berpikir kayak yaudah kenapa nggak kita coba. Masalah convert atau enggaknya nggak ada yang tahu. Gitu kan. Resultnya gimana juga nggak ada yang tahu. Jadi yaudah coba aja. Kita akan sekarang tuh yang kita coba adalah ya udah sebisa mungkin keep update. Yang pertama, dan yang kedua bisa ada di mana-mana. Setuju.
Karena dulu ternyata kita tuh kenapa mungkin kliennya mungkin nggak kayak sekarang gitu ya. Karena kita juga nggak ngerti cara mainnya kan. Jadi kita ya udah kita hard sell aja. Jadi ya orang nggak kenal. Jadi ya kata kuncinya sebenarnya dari Hansel jelasin ya gimana caranya lu atau brand lu harus dikenal. Iya dan lumayan lama kita lebih fokus ke masak untuk klien. Iya. Jadi dapur kita kerjanya masak untuk klien aja, tapi kita dapur kita sendiri nggak masak untuk kita. Betul. Gitu. Paling gampang caranya adalah dengan nge-share study case atau kayak lu ngerjain apa, lu bikin behind the scene-nya. Ini practical banget ya. Lu bikin behind the scene-nya, lu share. Sosial media kan gratis kan. Lu share, oh lu cara masaknya kayak gini ya kan. Even kayak sekarang kita ngobrol gini juga kan sebenarnya kita nge-share cara masak kita kan. Setransparan itu gitu loh. Ya kan kita gak takut kehilangan ilmu ya kan. Karena terkadang klien selain mau lihat resultnya memang bagus gitu ya. Tapi klien juga mau tahu sebenarnya caranya mereka tuh ngerjain gimana sih. Betul. Gitu. Dan itu nge-inspire bukan cuma klien. Tapi creative player juga ke-inspire kan. Itu tujuan kita sebenarnya. Dan itu juga lumayan ngerasain sih efeknya, dampaknya kayak gitu. Jadi bikinlah online presence yang bagus. Karena online presence tuh bukan cuma Instagram ya. Betul. Ada LinkedIn, ada Twitter, ada apa? YouTube, ya kan? Ada website, ya kan? Website kita juga trafficnya naik gara-gara YouTube. Jadi ya 360 lah. Betul. Ya, jangan cuman klien lu aja yang lu kerjain 360, tapi jangan lupa kita juga butuh loh, gitu kan, gitu. Nah, sekarang yaitu adalah ini sebenarnya mirip sama pertanyaan yang finance minggu lalu. Cuman mungkin ini lebih nggak ada duitnya lah, lebih kayak wisdom lah. Gimana caranya untuk moving dari klien-klien yang tadinya small budget sampai lu bisa ngerjain yang budgetnya lebih besar lah kayak gitu. Naik kelasnya gimana caranya? Sebenarnya kalau dari gua kita udah sempat bahas lah. Tapi kalau gua tambahin ya sebenarnya percayalah karena itu semua kan bertahap sih. Semua bertahap dulu. Apa ya? Misalnya kita berdua sering ngobrol gitu ya. Kalau lu udah dikasih sama Tuhan kepercayaan yang kecil, pasti kan bertahap bisa lama-lama jadi besar. Iya itu benar. Nggak mungkin tiba-tiba langsung kayak Tuhan kasih dar yang gede gitu. Sedangkan lu belum pernah ngerjain dari yang kecil, sedang, apapun itu gitu. Jadi lakuin aja yang terbaik dengan apa yang dapat sekarang. Iya, depan mata kan. Depan mata aja. Kita terlalu fokusnya tuh yang nanti yang mau yang gede-gede terus. Tapi yang depan mata gak fokus gitu loh. Dan menurut gue gak usah membandingkan proses lu sama proses orang lain. Maksudnya kok si agensi udah ngerjain ini ya. Kok gue masih gini-gini aja ya gitu. Enggak sih menurut gue, karena menurut kalau lu mungkin tahu, lu ngobrol sama dia gitu, misalnya orang sana berapa tahun lalu juga dia ngerjain yang kecil-kecil kok. Atau enggak sekarang pun dia ngerjain yang kecil tapi dia nggak kasih tahu. Bener. Bener, setuju gue. Membanding-bandingin tuh bikin lu terus ya udah nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Gimana caranya lu ngerjain project yang lebih besar kalau yang kecil aja lu nggak selesai, ya kan? Jadi fokus aja yang sekarang gitu. Mungkin 5 tahun yang lalu kalau kita dikasih project yang gede kayak minggu lalu gitu mungkin ya berantakan juga. Betul. Kan gitu loh. Kenapa kita kemarin bisa ngerjain project misalkan yang ngerjain sampai 100 orang lebih? Ya karena kita udah punya capability-nya, kita udah punya knowledge-nya, pengalaman, sehingga kliennya terconvince juga bisa nih CDA gitu kan. Bayangin kalau nggak pernah sebelumnya pasti nggak juga gitu loh. Jadi sabar, fokus aja yang depan mata. Itu sih, setuju banget gue. Nah ini penting juga nih. Ini sebenarnya gue lebih sering ngelakuin ini, tapi behind the scene gue konsul sama lu. Adalah negosiasi sama klien. Gimana caranya kita negotiate sama klien untuk bisa dapat win-win solution. Jadi intinya dia menang, kita menang gitu. Sebenarnya tergantung, ini ada berarti agak termasuk terhadap budget. Ada budget juga pasti kan? Pastilah. Kalau dari klien itu sebenarnya udah suka misalnya dengan strategi atau kreatifnya, tapi mereka ada problemnya itu di budget concern. Gue honestly kalau gue suka dengan projectnya dan kita enjoy dan portofolionya itu akan bagus, gue kan sebisa mungkin akan ngikutin budget concern mereka. Ya, tapi balik lagi, apakah memang masih ada marginnya atau enggak? Kalau marginnya tipis banget dan potensially kayak mungkin nggak sampai rugi, tapi impas aja. Ya gue paling coba diskusi dengan ajak kerjasama. Misalnya sebelumnya kita butuh talent 8 gitu. Gimana kalau kita reduce ceritanya untuk jadi talentnya cuma 5 atau 4 gitu. Itu kan pasti selain dari talentnya kurang, produksinya kan tadi gue bilang kreatifnya kita reduce, dan mungkin dari 2 hari syuting bisa jadi cuma 1 hari syuting gitu. Jadi supaya dapat win-win solution dalam arti project tetap bisa jalan, budget lu tetap bisa terrealisasikan, tapi kita juga dapat project.
Jadi lu nggak mikirin lu doang kan, lu pikirin dari sisi kliennya juga. Betul. Kan. Gue kan sering negosiasi sama klien kan. Mungkin gue kasih kalau dari Hansel lebih ke win-win solution dari sisi itu ya. Kalau gue lebih kayak dari emosionalnya sih. Kalau itu yang gue lakukan. Gue biasanya kita tuh udah kenal di sini. Biasanya Augie tuh ngomong panjang lebar, Hansel tuh bakal jadi sunlight, bakal jadi omongan gue gitu kan. Itu maksudnya adalah karena gue sering approach-nya tuh ke klien, gue nggak pernah ngomongin kita tuh ngapain. Jadi gue selalu bilang, oke, lu maunya ini, gue akan bantuin terus gitu loh. Even gue sekarang lagi chat juga sama klien kita, bagus juga brandnya di F&B, dan gue kayak part of the team mereka aja gitu. Ya gue gak kayak vendor. Jadi gue bilang kayak ke dia, kayaknya jangan di sini deh mas, kemahalan soalnya, coba gue cari lebih murah ya. Ngerti gak sih? Jadi gue kayak di tim mereka. Jadi gue mau ngasih tahu lu bahwa gue tuh tim lu, gue bukan vendor lu gitu loh. Itu udah susah buat dia tuh kayak berpaling gitu loh. Betul. Jadi jangan kayak, oh kita kan paling terbaik, kita terbaik. Itu udah basi gak sih? Karena pasti akan dari sisi mereka akan seneng ketika lu nge-treat mereka dan lu nge-treat project itu kayak lu own the projectnya juga. Bener. Bukan cuma asal kayak ya udah gue kerjain, gue ditransfer selesai. Bener. Kayak gitu sih. Karena bukan mereka doang, maksudnya kita pun di Creative Era ketika mau kerja sama orang juga kita pakai intuisi kan, pakai feeling kan. Ada feelingnya juga lah. Iya. Percuma lu pamer portfolio yang bagus banget kalau nggak connect sama orangnya. Itu sih poin untuk negosiasi gitu loh. Sama ini paling penting juga nih. Creative Era ini kan dari udah lama sih sebenarnya ya. Tapi sebagian besar klien kita itu referral kan. Jadi kayak klien lama sebenarnya yang kita lagi. Any tips gak soal buat bikin klien itu bisa balik lagi? Yang pertama harus dipastikan mereka itu satisfied sih. Iya, itu satu gitu. pasti. Tapi gue nggak bisa bilang kita perfect ya. Ada kok tetap yang kita melakukan kesalahan. Ada banget. Dan buat mereka kecewa gitu ya, misalnya itu pasti ada banget kok itu gitu. Entah itu kesalahan dari gue dan lu atau dari tim kita juga. Karena melibatkan banyak orang gitu ya. Dari social media project aja melibatkan banyak orang banget. Yang pertama adalah menurut gue kalau memang salah akui ya kesalahannya. Akuin kesalahannya, say sorry. Jadi lu gak perlu gengsi untuk kayak nge-begging lu tuh bener-bener gak salah gitu. Karena pasti klien akan merasa dihargain juga. Betul. Dan dia akan sangat appreciate kalau emang lu salah dan lu ngakuin itu salah. Gitu. Itu sih menurut gue. Dan kalau sebisa mungkin kayak nyuci kesalahan kita dengan apa gitu. Gue sangat bilang sama anak-anak gak apa-apa gitu, lakuin aja. Kita pernah kok kayak gitu. Ngelakuin kesalahan gara-gara miskom, ya udah nextnya gue akan kerjain ini, gue double deh, gue tambahin sama add-on. Atau kita kasih free lah. Kita free ngapain lah, apa yang mereka butuhin gitu. Betul. Atau gini juga kasih positive experience. Kayak kemarin kita syuting sama teman-teman dari KPK ya kan. Itu kita sebisa mungkin kasih positive experience. Syutingnya itu kita bukan yang kita treat nggak, maksudnya kita libatkan teman-teman dari klien kita juga ya kan. Untuk ngelihat di balik kameranya ya kan. Terus kayak bantuin checklist ya kan. Makan bareng. Jadi kita kayak satu tim. Nggak kayak klien dan vendor. Betul. Jadi ketika selesai syuting semua tuh kangen sama momen itu. Dan, apalagi BTS-nya ada foto mereka juga. Iya, dan ini sih sesuai yang menurut gue mereka tuh akan menilai juga ekspektasi dari awal yang lo omongin. Misalnya kayak kita kan ngomong kita kan syuting 1 hari on time bla 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 gitu. Dan lu coba bener-bener di hari itu bener on time. Itu mereka akan satisfied banget. Gitu. Betul. Karena bukan cuma teknis doang tapi manajemen. Makanya gue sempet bilang ke klien kan sering banget gue ngomong sebenarnya production itu 80% manajemen. Betul. Iya kan, sisanya baru technical. Gitu. Jadi kalau lu bagus banget punya kreativitas tapi gak punya manajemen ya klien lu juga gak bakal satisfied gitu. Nah sekarang ini masalah balik lagi ke klien lah. Karena kan ini topiknya klien kan. Gimana caranya lu dan gue juga untuk nge-build network sama klien gitu loh. Ini bukan networking pribadi sih. Tapi gimana caranya lu bener-bener dapet network klien yang ujung-ujungnya bisa beli atau bisa hire lu gitu. Ini berarti klien yang udah jalan? Yang belum jalan boleh juga sih. Intinya gimana caranya networking supaya dapat klien lah, intinya itu sih. Kalau dari gua untuk kita bisa dapetin yang dari klien cold ya. Sebenarnya kayak yang pertama promosinya diri lu dulu sebenarnya. Apa yang lu lakuin sebenarnya itu dulu sih menurut gua. Yang kedua, makanya itu yang kita coba lakuin sekarang. Kita ada di mana-mana. Gitu. Jadi dari cold kayak sekarang aja yang kita baru mau meeting juga ya udah nggak tahu dapet dari mana. Nggak tahu mereka nontonnya dari mana. Terus yang kedua bisa juga kita collab sih sebenarnya. Coba aja lakuin kolaborasi kayak yang di episode kita sebelumnya kita sama Clara gitu. Clara dapat klien, kita juga dapat klien sebenarnya. Bener sekali.
gitu. Benar sekali, kayak cross platform itu. Walaupun awalnya objektifnya nggak tahu, cuma pengen ngobrolnya sama Clara kan. Iya. Soalnya gini loh, maksudnya orang kan mikir networking tuh harus kayak ikut community, itu bagus. Lu sepeda, gua main tenis, main paddle. Tapi itu terbatas kan. Waktu kita kapan sih bisa kenal sama banyak orang gitu loh, ya kan. Jadi alangkah baiknya lu leverage sosmed juga, ya kan. Karena networking itu maksudnya biar orang kan kenal lu kan, gitu loh. Ya kalau misalkan dari kenalan lu cuman ikut community atau apa segala macam kan terbatas waktunya. Sebisa mungkin ya lu networking kemana-mana lah. Iya, kemana-mana. Bikin orang tuh bukan jadi terkenal ya, tapi lu terkenal di industri lu bisa apa. Dan gue tipe orang yang gak suka jualan sebenarnya. Bener. Dong gue bisa ini nih sama gue dong, karena jadi desperate aja. Iya, gak pernah sih, even kayak di community gue gitu di sepeda, gue gak pernah kayak kalau lo mau buat video atau company lo ada apa ke gue ya. Gue juga gak pernah gitu. Sama sekali gak pernah. Bahkan gue gak pernah ngejelasin kayak gue tuh siapa ngapain, gak pernah. Iya, gue gak pernah. Iya, gue akan, bukan tunggu sih, maksudnya kayak gue akan desain sedemikian rupa untuk orang itu akan tahu sendiri. Dan kalau butuh akan kontak kok. Betul. Gitu. Jadi gue gak annoying, ya kan. Itu gue suka annoyed juga sih sama orang kayak gitu. Ayo sama gue dong gitu. Iya gitu. Tapi annoying aja. Ini sebenarnya agak mirip sama bahasan kita sebelumnya banget gitu. Gimana caranya kita kan Creative Era ada brandnya kan, Creative Era gitu loh. Udah dihaki juga BTW, lu gak bisa curi loh. Nah, itu baru bulan lalu. Gila kan sebenarnya udah bertahun-tahun. Karena udah mulai banyak ancaman. Makanya langsung kita hakiin gitu. Gini orang branding tapi baru sekarang. Ada juga sih sebenarnya. Nah gimana caranya lu nge-build brand? Ya, terutama pas lu masih starting point gitu, awal-awal. Gimana caranya supaya orang tuh tahu Creative Era tuh apa, segala macam tuh gimana caranya nge-build brand dari nol? Kalau menurut gue sih dari awal, kalau sekarang platformnya ada banyak ya. Gue juga sempat dulu agak lumayan bingung. Maksudnya pas kita start ini pun, CDA mulai pun Instagram tuh udah ada. Iya, gitu. udah ada. Gue sempat agak mikir loh, kalau kita belum ada dulu, sebelum ada Instagram kita harus gimana? Nah kalau lu tanya gue sekarang gue nggak tahu. Iya susah sih. Gitu. Gimana caranya ya kayak gitu. Cuman yang sekarang yang pertama menurut gue coba lu bikin dari awal seenggaknya company lu atau ya apa yang lu lakuin itu sekredibel mungkin menurut gue. Misalnya ya udah lu udah ada Instagram, lu ada website itu kayak 2 paling minimal. Iya itu minimal biar minimum sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua menurut gue easy way untuk kontak lu. Iya. Entah itu lewat WhatsApp atau lewat email. Ya. Dan yang ketiga adalah ketika mereka kontak lu harus fast respon dan lu bisa communicate aja gitu. Asli. Ngomong-ngomong tentang fast respon itu gue sangat setuju banget. Karena ketika lu nggak fast respon, terutama klien-klien dari luar negeri, itu mereka akan sangat mudah untuk pindah. Betul. Kita pernah dapat klien dari luar negeri dan pas kita tanya alasannya gara-gara klien yang jawab paling cepet. Iya kan? Bukan karena paling murah, bukan karena paling bagus, tapi karena jawab paling cepet. Nah itu orang Indonesia jarang punya tuh fast respon. Gue juga gak tahu kenapa sih. Susah banget balas email gitu loh. Iya gue bingung kayak kalau balas email tuh kayak lu baru bisa kayak, maksudnya kita berapa kali juga ngontak vendor tuh ada yang by email. Tapi kayak menurut gue kayak 3 jam 4 jam email itu tuh udah normal. Iya. Ada yang kadang-kadang H+1 baru dibalas gitu. Iya. Kalau dari kita ya notifikasi masuk, gue tahu jawabannya apa, kenapa gue harus nunda kan gitu. Betul. Betul. Nih fun fact ya, kejadian kemarin pagi-pagi gue di email sama company dari India, gue gak sebut namanya karena kita belum kerjasama. Nanti kalau udah kerjasama gue akan share lah pasti. Dia abis itu gue pindahin ke WA, gue ngobrol lewat WA. Di hari yang sama kita call G-Meets. Kemarin inget gak ada gue, lalu ada AE kita juga call tuh. Dan sekarang kita udah ada di email loop yang sama-sama. Bayangin di hari yang sama kita udah punya, ibaratnya kayak udah punya email loop lah. Kalau email loop tuh udah kayak grup WA. Tapi di email, bayangin cuman gak nyampe 24 jam. Gak nyampe. Setengah hari juga enggak itu. Setengah hari juga enggak. Nah itu adalah apa ya yang kita terapin so far. Kenapa kita pengen bikin apa ya, first impression klien kita tuh bener-bener gila nih orang ngebut banget. Belum ada kontrak aja udah kayak gini. Gimana kerja sama, iya kan? Betul. Dan winning rate untuk klien kayak gitu, wah tinggi. Kita udah buktikan ke klien-klien dari Taiwan, ya kan, dari Cina, dari Plastic Energy, dari Spain, itu gara-gara fast rap semua. Mungkin itu salah satunya, mungkin yang gampangnya gue bilang, ya cara caper kita ke klien gitu. Betul. Salah satunya ya. Iya. Karena itu by design. Iya. Kita sebenarnya nggak yang kayak fast rap kan sebenarnya. Cuman kayak, aduh ini KPI nih gue sebagai. Maksudnya by personal gue juga nggak fast respon. Enggak. Kalau chatnya nggak gue pin gitu. Iya. Di luar grup yang penting di kantor. Betul. Gue lumayan lama balasnya kayak gitu. Lebih cepet telepon gitu ya. Tapi kalau email, masuk ke email itu, as soon as possible gue balas sih langsung. Betul. Nah ini gue challenge nih yang nonton siapapun. Coba aja lu kontak Creative Era.
di Instagram, di email manapun, terus lo kasih tau gue berapa lama dibalas ya. Betul. Gue guarantee gak akan lebih dari 24 jam. Ya, mungkin yang paling agak bablas DM kali ya, karena lumayan banyak. Ya kalau lu DM-nya spamming ya gue juga, atau gak jelas ya gue gak balas sih sejujurnya. Tapi kalau email gue guarantee same day. Guarantee. Gue bisa guarantee. Karena itu KPI kita berdua dan KPI AE kita. Iya kayak gitu. Karena tuh winning rate dengan strategi itu luar biasa. Kayak gitu. Nah ini ngaruh juga nih ke klien gitu ya. Yaitu adalah first meeting atau initial meeting. Exploration meeting. Atau kalau orang luar negeri itu bilangnya chemistry meeting ya kan. Nah apa yang harus kita lakukan di first meeting itu sih sama klien? Jadi maksudnya poin-poin apa yang harus kita sampaikan dan harus kita dapat gitu. Oke, yang pertama sih kalau menurut gue present lah diri lu atau company lu sebaik mungkin menurut gue. Sebaik mungkin jabarin sampai calon klien lu itu benar-benar paham dan mengerti sebenarnya lu tuh ngapain. Dan apa aja yang udah pernah lu lakuin menurut gue. Jadi makanya itu tadi gue bilang kenapa itu harus kredibel. Di situ juga sebenarnya seberapa kredibel lu. Dan mungkin enaknya kalau lu offline meet gitu ya misalnya. Offline meet tuh akan jauh lebih apa ya, kayak berasa lebih dekat sama klien itu yang pertama. Dan lu lebih bisa ngepresentasiin diri lu. Dan dari situ lu juga bisa lihat sih sebenarnya kayak kan ada yang kadang-kadang kita presentasi klien kayak anggot-anggotan. Di situ gue kadang-kadang bisa ngomong lu kayak ini mah pembanding doang nih, bilang gitu. Atau kayak ini orang benar-benar interest nih. Jadi lu bisa masukin ke priority klien lu gitu. Jangan remehkan outfit juga ya soalnya. Betul. Ini tips dari gue sama Azza kan prasmulian. Jadi kita itu kalau di kampus kita dulu itu lumayan orangnya tuh fashionista semua kan. Jadi kalau ada presentasi itu wajib satu adalah kerah. Harus berkerah. Ini kayak gue hari ini sekarang sama Ansel, ini tuh adalah outfit kita kalau meeting. Betul. Bener ya? Kaos itu udah coret, celana pendek tuh udah coret, sendal coret. Karena first impression lo tuh ngaruh banget. Banyak loh orang kreatif meeting pakai kaos ya kan, pakai topi kebalik gitu. Tuh jangan pernah sih kalau ke corporation, saran gue. Beda sih, ada juga yang maksudnya merasa mungkin udah yang di normalize kan. Kayak misalnya kerja di agensi enak pakai kaos, bebas rambut mau dicat atau apapun itu kayak apa-apa gitu. Juga. Gue sih anak-anak gak kenapa-napa gue bilang itu. Tapi untuk AE kita dan kita berdua, gue selalu tekaninnya kita harus rapi sih. Gitu. Rapi bukan berarti harus kayak wah gimana di bank gitu, enggak sih. Gue bilang rapi aja. Gue juga tetap pakai celana jeans kok. Jeans, outer gitu gak apa-apa. It's okay. Gitu. Yang penting gak celana pendek dan serabutan aja sih. Celana bolong-bolong gitu ya kayak rib jeans gitu enggak sih. Yoi. Intinya di first meeting gue tambahin dikit ya, gue jadi kelupaan tadi mau ngomong adalah di first meeting tuh kadang-kadang kita nganggapnya adalah kita harus present semaksimal mungkin kan, caper mungkin. Tapi kalau gue punya pandangan lain, di first meeting itu kita justru harus mendengar paling banyak. Karena semakin lu dapat banyak informasi, semakin banyak lu tahu what to do itu loh. Your next move. Kayak lu main catur gitu kan, kalau lu ngomong terus, lu kayak buta kan klien lu kemana. Cuman kalau klien ngasih informasi, lu dapat kayak clarity tuh, kayaknya budgetnya sekian nih. Kayak apa yang dia mau gitu. Apa yang dia mau. Kayaknya dia gak suka A, gak suka B. Sehingga pas lu bikin presentasinya, jauh lebih tajam. Timbang kayak lu bacot doang. Mereka jadi merasa lebih ke fulfill jadinya. Iya kayak gitu. Lu secukupnya aja. Selebihnya lu mendengar. Nah sekarang yang gue mau tanyakan ke lu adalah, gimana caranya kita itu nge-build source of leads. Buat yang nggak tahu, leads itu ya pasti tahu lah ya anak kalau digital marketing. Leads itu kan intinya kayak prospek yang datang kan. Gimana so far CDA itu bikin prospek yang datang? Pakai apa aja channelnya? Oke. Kita ngelakuin SEM juga. Itu pertama. Yang kedua kita di website ada form juga. Yang ketiga menurut gua sih dari konten kita gini aja kita bisa dapat leads sebenarnya. Bisa banget sebenarnya kita dapat leads. Karena entah kenapa bisa ada konten yang viral juga gitu, view-nya tinggi, antara itu ke creative players atau enggak bisa ke target market kita juga sebenarnya. Itu brand owners atau orang brand yang kerja di company lain kayak gitu kan, bisa dari situ sih. Jadi coba aja spread kita tuh ada di mana aja. Dan yang kedua easy to contact aja sih menurut gue. Itu paling penting sih. Soalnya misalnya kita kan dulu lumayan ada perdebatan ya. Kayak kita awalnya maunya cuma satu channel dari email doang. Ya kan, kita gak mau deh kalau klien tuh WhatsApp. Seakan terlihat tidak profesional. Awalnya kayak gitu kan. Cuman lama-lama gue keluar juga dari idealisme itu. Kenapa kan menurut gue kayak ya udahlah, orang tua klien juga cepet balasnya. Misalnya pingin cepet dibales. Itu kan pingin cepet dibales. Yang kedua dia akan lebih senang juga. Jadi menurut gue ya udah fulfill aja dari mereka tuh sebenarnya
Ada yang mau langsung email, ada yang maunya langsung WhatsApp lah. Jadi ya udah semakin gampang semakin enak deh untuk lo dapat leads. Semakin gampang dan semakin menyebar. Iya. Karena ada aja klien yang datang dari LinkedIn, dari YouTube. YouTube bisa loh. Sesimpel dari YouTube gitu kan. Teman kita Clara dari YouTube. Dari YouTube. Iya kan. Jadi jangan cuma main di Instagram aja. Semua harus dimainin. Kalau lo gak akan pernah tahu. Lo gak akan pernah tahu lo bisa dapat dari mana. Iya. Mungkin kayak om-om yang net Facebook, saya mau hire kamu dari Facebook. Dia bisa bikin video. Iya. Ada juga yang anak muda, dari Instagram Story. Jadi ya, lo harus ada di mana-mana, itu kuncinya. Jangan idealisme cuma di satu platform. Sekarang ini juga penting soalnya itu adalah untuk kita bisa deal sama satu project gitu ya dari klien. Kita tuh butuh yang namanya satu, itu trust. Tapi kalau misalkan lu baru mulai, followers Instagram masih 200 ya, belum ada portfolio. Gimana cara lu dapetin trust dari klien? At least di awal-awal mulai gitu. Oke. Yang pertama sih kalau menurut gua mungkin ini sih, kalau misalnya lu masih awal banget gitu ya, kayaknya sih menurut gua, ini pendapat gua ya, di sekarang seenggaknya klien tuh tahu behind the account itu siapa. Misalnya behind the creative itu ada siapa. Gitu. Karena kalau dia ngelihat misalnya dari company-nya itu masih misalnya followers sedikit lah, kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu nih siapa aja orang yang di belakang itu gitu. Jadi menurut gue seenggaknya klien itu tahu siapa aja ada yang dikerja di dalam situ bener atau enggaknya. Karena kan bisa ada pemikiran ini scam apa enggak. Gitu kan. Jadi ya itu sih menurut gue cara yang bisa lumayan membantu. Tapi kalau nggak ada portfolio pasti kan trustnya emang sejujurnya emang nggak ada kan sebenarnya. Emang harus lu build. Jatuhnya nggak ada menurut gue. Iya kan. Makanya satu caranya adalah dengan persona orangnya. Persona orangnya. Harus ada tampil ya. Kalau udah banyak portfolionya kan ya lu mau agak ngumpet juga bisa kan. Bisa, betul. Karena ada portfolio yang berbicara. Ya gue ngerti. Karena gini loh, gue sebenarnya suka pengen gue kasih tahu gitu. Jadi kayak banyak sebenarnya agency butik ya bisa bilang ya. Kayak di Indonesia kan banyak banget kan. Karena keren loh. Kemarin gue ngobrol, nih intermezzo dikit aja. Kemarin gue ngobrol sama kakaknya temen gue, dia kerja di Disney Singapura. Mereka tuh sering banget ngelempar kerjaan ke agensi butik Indonesia. Dari Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta, dari mana-mana. Karena kualitas mereka sebagus itu. Cuman potensinya itu menurut gue sayang karena banyak orang yang tiba-tiba langsung bikin ads kayak misalkan kita bisa social media management harga 3 juta per bulan gitu kan. Sayang sih. Ya kan, ketimbang dia bikin study case atau konten. Jadi kayak gue ngeliatnya mereka itu minta di hire untuk bikinin konten untuk kliennya. Tapi bikin konten buat bisnis sendiri hard sell gitu, ngerti gak? Jadi menurut gue agak terdengar desperate. Jadi mungkin angle-nya diubah sih kalau saran gue. Jadi kayak study case klien lu, ya kan, kayak success story. Ripple tuh salah satu contoh akun yang bagus menurut gue. Dia nggak ngejual kami personal branding agency dengan rate termurah, nggak gitu. Dia ngejelasin tentang success story. Kliennya dapat viralities gimana gitu kan, bikin orang lain FOMO. Betul. Kayak gitu. Ya kan, itu intinya. Gue mau nanya lagi yang berikutnya ini tentang masih berhubungan tentang klien, karena topiknya masih klien, yaitu adalah biasanya untuk kita itu dapetin deal yang bener-bener kayak sampai tanda tangan SPK gitu, berapa lama dari initial meeting ya? Kadang aja kan mereka di initial meeting udah kasih tahu ya, timeline-nya kapan, kita submit-nya kapan. Itu mitos kayaknya. Pengumumannya kapan gitu ya. Dari pengumuman kayak hampir nggak ada ya. Ada sih, tapi menurut gue dikit banget yang bener-bener on time. Mereka bilang tanggal 2 November pengumuman. Sampai sekarang juga enggak gitu. Awalnya kita malah bisa berpikirnya, oh yaudah kita nggak menang. Tapi ternyata dari tanggal 2 misalnya tanggal 6, tanggal 7 bisa ada yang ngechat gitu kayak, Mas ini kemarin follow up question lah. Dari yang kalian submit begini gitu. Loh. Malah gue kadang-kadang kaget, oh masih lanjut toh gitu project kayak gitu. Jadi kalau lu tanya berapa lama, hanya klien dan Tuhan yang tahu. Iya. Karena ada yang 2 bulan ada, ya kan, ada yang seminggu juga ada, tergantung lah. Betul. Tapi intinya ini juga gini loh, ini juga kenapa tadi kita bilang leadsnya harus banyak kan Sal. Karena lead time untuk bener-bener dari initial meeting sampai lu kerjain itu lama. Lama banget, bisa 3 bulan bahkan ada gitu loh. Jadi ya make sure harus banyak leadsnya. Kayak gitu sih. Lu ada ini gak sih Sal buat orang-orang yang baru mulai, terutama di kreatif, biasanya kesalahan mereka di awal, termasuk kita deh, untuk mencari klien, apa tuh biasanya?
Kalau gue kan dulu door to door tuh kan. Semua gue DM-in kan. Tapi itu tenaga habis tapi gak ada. Iya sih. Itu juga. Maksudnya dulu itu 2018 gue juga nyoba tuh. Gue email kan. Iya. Gak ada yang balas bos. Kayak gitu. Kalau dari sesuai apa yang kita lakuin juga sih sebenarnya menurut gue. Yang pertama kitanya sendiri juga jalan networking. Yang kedua sebisa mungkin brand lu sendiri tuh dikenal orang. Iya. Itu aja sih menurut gue 2 itu. Dan yang ketiga tadi lah, maka itu kita ada di mana-mana. Iya. Coba gitu aja sih. Soalnya kalau misalkan kita tuh door to door gitu ya, itu bakal annoying juga kan. Dan ini sebenarnya lo yang ngomong kok sebenarnya juga. Pas itu kita diskusi akhirnya pas kita evaluasi gitu ya. Kayak sebenarnya karena apa yang kita lakuin, lu DM, gue email nggak ada yang works gitu kayak. Dibandingkan lu datang ke orang yang nggak butuh, kayak lu nawarin makanan. Benar. Lu nawarin makanan ke orang yang kenyang, nggak ada gunanya. Gue bilang orang dia udah kenyang, kayak gitu. Tapi lu ada aja di situ, lu terangin lampu lu kayak minimarket, iya kan? Atau kayak beberapa restoran gitu kan, itu kan karena lampunya terang banget. At the end lu yang lapar atau lu yang mau makan akan ngeliat ke situ juga. Iya. Jadi yang datang ke lu adalah orang yang bener butuh. Betul. Gitu. Kalau nggak bisa nembak kapan orang butuh kan? Iya. Awalnya kan gue mikir kayak yaudahlah, sengaja kita ada di database mereka gitu. Enggak juga lah, mereka juga sibuk pasti menurut gue. Iya. Nggak akan dimasukin kok. Iya. Ada dikit lah. Ada, Kayak barusan kan yang WhatsApp lo kemarin. Iya, yang WhatsApp gue kemarin itu ya. Iya. Tapi gue sepakat sama itu. Kita bikin taman kupu-kupunya aja, ntar kupu-kupunya datang gitu kan istilahnya. Nah, kita tuh punya, jadi gini teman-teman semua, kita tuh punya namanya project pipeline. Jadi Creative Era tuh leads yang datang mau dari manapun ya, itu kita masukin project pipeline namanya. Dari project pipeline itu kita kategoriin lagi dari segi apa ya, value-nya gitu loh. Jadi value-nya macam-macam. Nah dari situ kita kategoriin lagi mana yang potensi deal, mana yang enggak gitu kan. Nah tapi kan banyak kan yang enggak deal kan, so sejujurnya ya kan. Mungkin dari 10, 3 lah kita yang oke, yang 7-nya enggak. Nah so far dari pengalaman kita, mungkin ini relate juga ke teman-teman yang lain soalnya. Yang enggak deal itu biasanya karena apa tuh si klien itu? 3 reason lah menurut gue. Oke, menarik. Yang pertama mungkin dari idea atau strategi kita yang kurang menarik. Masuk akal. Kurang align dengan mereka. Yang kedua bisa dari budget concern. Dari harga mungkin kita kemahalan. Atau bisa juga ada yang kita pernah kok kalah karena kemurahan karena jadi mereka gak share sama kita. Oke, menarik. Dan yang ketiga mungkin sebenarnya hanya cari pembanding. Ya nggak bisa sakit hati juga. Karena emang ada di beberapa company ketika lu mau mengeluarkan nominal berapa, lu harus open tender gitu. Tapi sebenarnya lu udah ada pegangan yang lu mau kerjasamanya sama siapa. Ya gue nggak bisa menyalahkan itu juga karena kita pernah di posisi itu juga. Gitu. Ngerti. Oh sama satu lagi, biasanya proyeknya nggak jadi. Ya itu keempat, bisa jadi proyeknya nggak jadi. Kadang kita agak ketawa ya, lucu. Gue udah buat story-nya apapun semuanya in detail. Budget sesuai budget yang dia mau. Tapi ternyata proyeknya nggak jadi. Ya balik ke pertanyaan pertama, move on. Itu emang makanan sih yang kita nggak bisa ini. Ya karena kita sering loh bikin detail pitch deck. Pas kita submit ternyata proyeknya batal dulu. Tuh kita langsung rasanya kayak anjing bro, gila nih orangnya. Maksudnya kayak tega banget gitu loh. Tega. Kita kerja nggak gratis kan, tapi mereka batalnya segitunya. Atau nggak tiba-tiba udah submit, kalau nggak dibilang batal tiba-tiba bisa ada produknya ganti. Tapi untungnya syukurnya kita menang tuh yang itu. Walaupun prosesnya prosesnya 2 kali, itu juga kita agak bingung tuh. Cuma submit cuma 2 hari, tiba-tiba pas pengumuman dibilangnya produknya ganti dan kita postpone. Wah gokil. Terus gue kayak gila, kemarin sih begadang-begadang ya. Makanya. Ya gitulah, itu dilemanya lah. Ya harus mau tuh kayak gitu-gitu ya. Kalau enggak ya susah dapat klien. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang gimana caranya lu ini sekarang gini? Pasti kan kalau ngomongin klien bertambah, pasti kan ini juga ngaruh ke waktu pribadi lu kan. Iya kan? Lu gak mungkin dong bisa ngerjain project kayak sekarang kalau misalkan lu gak punya tim kayak sekarang gitu kan. Itu kan ngedelegate. Nah, intinya gimana caranya lu bisa ngatur waktu lu as a business owner ketika bisnis lu tuh grow. Ngerti gak? Kayak sekarang gitu. Jadi kayak apakah lu delegate atau gimana? Yang pasti menurut gue yang pertama itu delegate butuh. Dibutuhkan lah menurut gue. Gak bisa kalau lu gak delegate. Tapi dibilang itu delegate ya itu nomor 1. Yang kedua trust terhadap tim lu. Itu penting sih. Tapi kalau di gue pribadi gue gak trust 100%. Karena terkadang trust 100% juga lu bisa kecele. Itu sebenarnya lu bisa ada kecele atau lu skip gitu.
Menurut gue 2 itu sih untuk supaya lu bisa coba menjadi orang yang work life balance menurut gue. Iya. Walaupun banyak yang ngomong kayak work life balance tuh nggak bisa deh. Iya. Atau gitu. Tapi menurut gue mungkin tiap hari nggak bisa. Honestly, buat kayak kita gini, tiap hari nggak bisa. Tapi ada masanya kok itu pasti. Ada masanya. Kalau tapi ketika menurut gue udah nggak sehat, kayak kita tiap hari lembur dan lain-lain gitu, ya mungkin lu butuh memperbaiki project management lu. Atau nggak lu butuh hiring untuk nge-support apa yang lagi bottleneck di sekarang. Betul. Gitu. Antara itu aja sih sebenarnya. Setuju sih. Gue beberapa gue mau share, gue kepikiran gara-gara lo ngomong itu. Jadi ngedelegate kan sebenarnya kita buy time kan. Ngerti gak sih? Elunya sebagai business ownernya gitu. Karena awal-awal pasti lu pingin maximize profit, gue ngerti. Dengan cara lu kerjain semuanya. Tapi lu kerjain semuanya tuh bare minimum. Karena kayak ada 5 fungsi lu kerjain semua. Sedangkan kalau lu delegate, lu akan kepotong kan marginnya. Gue ngerti juga orang-orang pasti banyak yang mikir gitu. Tapi sebenarnya dengan kita buy time itu ngedelegate ke, misalkan delegate ke project manager, abis itu ngedelegate kayak kita sekarang ke account eksekutif. Account eksekutif deh sebagai contoh. Leads tuh kayak mungkin 3 kali lipat loh. Lebih banyak. Betul. Iya kan? Walaupun lu ada cost yang harus lu bayar, tapi dari satu orang ini itu bisa ngedeliver lebih banyak leads lagi. Gitu loh. Itu sih makna dari delegasi sebenarnya. Sebenarnya itu kayak di topik kita minggu lalu gitu. Yang kenapa kita akhirnya nge-full time-in finance kita sebenarnya. Iya. Akhirnya lu bisa lebih perform di job desk lu dan gue lebih bisa perform di job desk gue. Setuju. Karena sebelumnya itu yang AE-in bisa dibilang masih kita juga berdua kan sebenarnya. Iya. Sekarang masih filteringnya di kita, terus habis itu akan di-handle, akan di-maintain sama AE dan project manager kita gitu. Benar. Tapi nge-shift dari itu emang susah ya. Susah. Karena kayak aduh kita kayak belum butuh deh gitu. Tapi sebenarnya ketika lu coba, dia lebih pinter dari lu untuk bisa ngelakuin itu semua. Betul. Dan lu bisa ngedouble down ke hal yang lu emang suka dan jago banget. Intinya gitu. Kita kan dapat leads banyak. Tapi kan lu pasti ada feeling kan kayak anjir nih kayak gue tahu kalau klien ini bakal jadi trouble. Ya kan? Lu ada ciri-ciri klien yang bakal jadi trouble gak? Atau red flags? Mungkin ciri-cirinya kalau dari gue ya. Yang pertama biasanya dari mereka itu gue ngelihatnya kurang menghargai time management sebenarnya. Time ya? Iya. Maksudnya balik lagi ya. Kita kan awal kita udah bikin timeline. Untuk achieve misalnya mereka bilang kita udah harus project complete di tanggal 1 Desember gitu misalnya. Kita udah ngusahain banget-bangetan nih. Oke, produksi di berapa lama, pre-produksi berapa lama. Tapi itu kan dari kedua belah pihak ya harusnya. Yang menyatukan itu lah maksud gue. Gak bisa dari sisi kita, gak bisa dari sisi dia doang kayak gitu. Gue ngeliat kalau dari mereka aja gak appreciate itu, gak menghargai itu lumayan agak red flag sih di gue sebenarnya. Tapi nanti masalah udah mepet-mepet tanggal 1 Desember gitu, nge-push. Harus nge-push supaya kan kita terus nanti jadi playing victim. Katanya bisa tanggal 1 mas kayak gitu. Lah tapi kan sebenarnya harusnya dua-duanya. Gitu. Jadi dia nggak memanusiakan lah intinya kan. Dia cuma mikirin dia doang. Betul. Kan. Kalau gue ada tambahannya ini sih klien yang biasanya itu dari awal tuh udah ribet, ngerti gak sih? Kayak bukan ribet sih. Ada 2 malah yang nggak nanya sama sekali. Atau yang dari awal tuh udah bisa ini kan gitu. Atau kayak ngeset KPI yang gak realistis. Ya kan. Kadang-kadang kita ini study case. Bukan study case, ini real case. Kita habis nolak loh. Karena menurut kita nominalnya sih menarik banget. Tapi gila KPI-nya masuk akal banget. Satu kalau yang klien itu yang kita tolak ya. Yang kemarin kita tolak akhirnya keputusannya. Yang pertama kita udah pernah kerja sama-sama dia. Jadi kita tahu seberapa ribetnya. Yang kedua KPI-nya gak make sense. Yang ketiga, payment term mereka juga selalu telat. Oke, serem banget. Iya. Udah 100% di akhir dan itu selalu telat. Dan bukannya sombong atau tidak mau terima rezeki, bukan itu sama sekali gitu. Tapi memang project yang baru mereka tawarkan di gua gak make sense. Iya, sama. Gua juga. Jadi gue sempat agak berpikir, ini apa lu mau ngakal-ngakalin kita doang, tapi lu dapat result. Kayak gitu. Jadi akhirnya gue bilang sama lo kan pas itu, kayak gak ambil deh Gi. Gue bilang terlalu risky. Daripada gue gak tahu nanti efeknya ke nama kita gimana. Daripada kayak gitu sih. Jadi gak apa ya, untuk say no tuh gak masalah sebenarnya. Gak masalah sih sebenarnya. Karena mental health kita juga penting lah. Karena gitu. Sebenarnya kan menurut gue ya, di dalam suatu project itu yang membutuhkan kan dua-duanya kan. Bukan salah satu. Gue gak tahu sih, tapi yang gue merasa kalau klien Indo rata-rata ya. Itu berat sebelah menurut gue. Berat sebelah maksudnya?
Maksudnya dalam arti kita sebagai vendor ya agak merasa dibudakin sebagai vendor. Iya. Betul. Sedangkan kalau kita dapat klien dari luar itu tuh kayak equal 50-50. Iya. Kenapa? Karena untuk terrealisasikan project botol minum ini butuh orang dari mereka dan butuh dari kita. Kalau nggak akan jadi nih botol. Tapi ini kan seakan mereka kayak kan gue yang bayar lu. Gitu. Iya, ini gue nggak bermaksud menjelekkan, tapi itu faktanya gitu sih kalau gue lihat. Ini kan kita cuma share apa yang gue rasain. Yang terjadi kita gitu so far ya. Bener. Karena kita ada kemarin project dari Taiwan, kita bilang ada 5 kali revisi nih. Terus dia kayak yaudah makai 5 udah habis tuh. Kayaknya sih dia ada revisi lagi, makanya dia minta working file-nya. Ngerti kan? Jadi kayak udah deh gue minta. Ini deh kayak kita ada satu project motion, itu udah selesai juga sebenarnya. Dan itu udah revisinya udah kita bilang pasti 4 kali revisi. Udah tuh udah kena di 4 kali. Udah payment dan lain-lain. Honestly cuma ngerubah satu word doang, satu kata doang, itu dia sampai nanya harganya berapa. Dan pas itu AE kita balas emailnya dan bilang nggak usah nggak apa-apa. Dan itu dia makan maksa-maksa untuk minta bayar. Gue sampai bingung harus gue charge berapa cuma ganti satu. Terus kita tinggal render sekali lagi doang kan, udah selesai kayak gitu. Tapi ya itu sih kita sama-sama merasa dihargain aja. Bener. Dan apa ya, kualitas outputnya jadi lebih bagus. Karena kita jadi lebih sungguh-sungguh kan. Betul. Kita seneng sama kliennya. Kliennya juga profesional. Ya gitulah. Jadi intinya adalah tadi Hansel udah jelasin it's okay untuk say no klien karena masih ada klien lain yang ideal buat lu gitu loh. Dan akan ada orang yang mau serap klien-klien yang mungkin gak ideal. Pasti ada. Karena gede kok. Maksudnya supply demand-nya banyak. Nah sekarang gue mau agak look back ke project Netflix. Itu kan salah satu project yang cukup gede di Creative Era. Mungkin pertama kali ya saat itu. Dan dari sana ada kesalahan dan kita ada beberapa lesson learn benar. Nah menurut lu untuk nge-handle project yang gede, terutama first timer ya. Ngerti kan? Biasanya dapat project bikin apa, tapi tiba-tiba kayak lu dipercaya bikin project yang wah gede banget. Langsung halu kan lu, wah profitnya gede banget. Apa lesson learn yang paling gila lo dapat dari project itu? Lesson learn dari gue adalah kalau projectnya gede, jangan mau cuan yang gede juga. Nggak salah, lu dapat project gede, cuan gede, tapi ya lah maksimalkan cost lu untuk lu bisa bekerja jauh lebih baik lagi. Jadi kalau gue sih sekarang tipe mental gini sih, project gede masuk. Berarti gue mempunyai capacity untuk membuat project ini sangat jadi baik. Dan gue bisa menambahkan added value yang sangat lebih lebih baik lah untuk project mereka. Gue setuju. Jadi gue gak akan ngasih pas-pasan. Sama. Itu kesalahan kita yang waktu itu karena kita nggak hire orang. Jadi kita banyak. Jadi budget besar, tapi lu juga punya room yang besar. Setuju. Gitu. Jangan pelit kan intinya. Jangan pelit ke resource untuk margin doang. Fokus ke quality aja. Untung seadanya dulu aja. Gitu. Ini kayaknya gue akan tanya pertanyaan terakhir karena sekarang jam berapa? Tuh kan jam 15 lot 6 ya? Gue harus pergi banget terus terang nih. Minggu lalu kita pergi, minggu ini kita pergi lagi. Soalnya susah nyari waktunya kan, jadi ya gue harus pergi banget tadi. Tapi satu lagi kayak bisa ya. Gue mau nanya tentang ini sih, karena ini lumayan penting. Klien yang ke kita datang terus dia bilang kayak mau diskon, ya kan? Dia minta diskon lah intinya, cut segala macam. Tapi di satu sisi banyak orang juga yang butuh uangnya di diskon, tapi dia tahu ya gue masih untung kok, tapi kayak gila murah banget gitu loh. Terus ngapain tuh orang-orang kayak begitu? Kalau menurut gue sih tinggal 2 ya, lihat dulu kondisi lu sebenarnya. Itu balik lagi ke situ ya. Balik lagi ke situ sih, lihat dulu kondisi lu. Pas beberapa tahun lalu kita pernah lumayan sepi gitu ya. Di diskon berapapun, gas deh gue bilang itu asal masih ada marginnya. Seenggaknya uang itu berputar. Betul. Menurut gue gitu, itu yang pertama. Yang pertama uang itu berputar, yang kedua gue dapat portofolio lagi tambahan. Mungkin banyak yang bilang dari dulu, maksudnya dari episode Insight yang pertama kita banyak ngomongin tentang portofolio dan lain-lain. Karena menurut gue itu sesuatu yang bekal lu sih. Itu bekal. Itu bekal banget menurut gue. Jadi itu gue bilang kayak banyak banget cara untuk lu dapat lu portofolio. Gitu. Apapun bisa lu lakuin intinya gitu. Jadi kalau dari gue kalau soal diskon itu sih tadi yang pertama. Kalau memang gue lihat, kayak kita juga memang lagi sepi nih, gue bilang itu momentumnya, ya wes nggak apa-apa. Asal masih ada marginnya. Ya kalau impas ngapain? Menurut gue gitu. Tapi kalau kita lagi full, lagi lumayan padat gitu ya, dan impactnya dari si project discount itu masuk, kita harus
hiring orang lagi gitu kan, harus keganggu nih project-project yang lainnya. Gue kalau nggak gue postpone atau nggak gue nggak dulu deh. Iya, gue bilang gitu. Soalnya gini loh, kalau gue ilustrasinya gini Sel, kalau misalkan lu mau nerima project yang diskon gara-gara lu lagi sepi, berarti kan lu sebenarnya lagi struggle kan, lagi lapar. Nah lu bayangin deh, lu lagi lapar, pasti kan lu nggak rasional mikirnya kan. Apa juga lu sikat deh gitu loh. Yang lagi diet makan ayam geprek juga dimakan gitu karena lapar kan. Nah salah satu cara untuk keluar dari kondisi itu ya lu nggak boleh lapar. Betul. Ngerti kan? Jadi perbanyak basis kliennya, kerjaannya harus banyak dulu gitu loh. Dan kalaupun emang lagi posisinya lagi rendah, harus punya cukup cash, ngerti gak sih, di tabungan yang bikin mental lu kayak ya udahlah kalau gua nggak ada kerjaan ini, gue juga masih punya bisa. Iya makanan kok di kulkas, ngerti gak sih? Betul. Mentalitas kayak gitu tuh penting, karena kalau enggak kita jadi kayak sikat semua, jadi nggak ada apa ya harga dirinya gitu loh. Nah gitu sih paling. Setuju banget. Ya udah, time to go. 15.09. Mari kita harus cabut ke Cawang ya. Meeting ke Cawang. Oke. Minggu lalu kita ke Cawang, minggu ini kita ke Cawang lagi. Oh iya. Berarti kawan ngibul dong. Nggak, kita harus sekarang ke Cawang lagi ya benar. Ya udah deh kalau gitu teman-teman, makasih banyak udah nonton, gue senang sekali. Kalau yang mau ditanya silahkan monggo aja ya, kita sangat welcome. Silakan di komen. Iya. Kalau gitu gue pamit undur diri dulu ya, seperti biasa Augie Aditya. Saya Hansel Urian. Oke, kita ketemu lagi. Semoga di apps berikutnya ya. Thank you.